fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam. Daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu mulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera yang kaya dengan sumber daya mineral dan batu bara itu sangat bagus Bang Iwan. Penciptaan produk domestik regional bruto atau kue ekonomi di kabupaten maupun di provinsi itu ternyata disumbang oleh satu sektor pertambangan yang sangat besar. Nah, ternyata penciptaan barang dan jasa yang besar itu ternyata bukan dari lokal konten. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya sebagai host, dan kali ini saya mengundang sahabat baik saya, Bang Dr. Lukman Malanuang, pengamat energi minerba. Energi dan minerba. Jadi pengamat minerba. Beliau tekun belajarnya sampai doktor dan minatnya sangat besar. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Bang Lukman. Selamat datang Bang Iswan. Selamat berpuasa Ramadan. Udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bogor ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Iya. Bang Lukman, saya tuh kan selalu penasaran ya dengan kebesaran bangsa ini. Dan ini saya juga dikutip waktu kemarin ada acara sinau bareng Cak Nun dengan Puan Maharani dan PDIP di Masjid At-Taufik di Lebak Bulus. Salah satunya Cak Nun tuh mengatakan bahwa dia juga masih penasaran kenapa bangsa sebesar ini dengan sumber daya alam termasuk minerba yang cukup luar biasa, orangnya tangguh-tangguh, tapi negaranya masih belum memuaskan. Betul. Nah, dalam konteks minerba, kita juga penasaran. Banyak provinsi-provinsi yang kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Tapi kepala daerahnya kaya-kaya. Jadi, dan itu kita seperti masyarakat itu seperti menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu something wrong itu. Betul. Bahaya buat bangsa ini. Kalau ini diterus-teruskan, kaya dengan sumber daya alam, rakyatnya miskin, akses kepada energinya terbatas, sampai antri, mahal. Tapi kepala daerahnya kaya raya. Listriknya juga digilir. Listriknya digilir. Nah, menurut Bang Malanuang yang lama menekuni ini, itu kira-kira seperti apa sih? Kok bisa gitu? Betul Bang Iswan, terima kasih. Jadi apa yang Bang Iswan sebutkan tadi itu namanya fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam. Iya kan? Terus? Tapi sebetulnya bukan sumber daya alamnya yang terkutuk. Yang terkutuk itu adalah salah kelola. Sehingga muncullah istilah resource curse atau kutukan sumber daya alam. Nah, istilah ini Bang Iswan itu pertama kali dipopulerkan oleh seorang peneliti yang bernama Richard Auty ketika dia meneliti negara-negara Afrika yang kaya dengan sumber daya mineral dan batu bara, khususnya mineral di Afrika itu. Nah, hasil penelitian dari Richard Auty di beberapa negara Afrika yang kaya mineral, tiba-tiba dia menemukan bahwa kekayaan sumber daya mineral yang ada di Afrika itu justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di Afrika gitu. Nah, ya kan, ya terjadi pengurasan besar-besaran terhadap sumber daya mineral, ya tapi kinerja ekonominya buruk, kinerja pemerintahnya juga buruk, korupsi merajalela, ya kan, masyarakatnya miskin, masyarakatnya tertinggal, pendidikannya tertinggal, infrastrukturnya buruk. Nah, yang seperti ini Bang Iswan
itu merembet ke negara kita, Bang Iswan. Oh, gitu loh, ya kan? Contohnya di mana aja tuh? Nah, contoh umpamanya dari kita data lihat yang Bang Lukman miliki. Oke, kita sekarang dari ujung timur Indonesia. Ya, di Papua itu ada PT Freeport Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Mimika yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun, Bang Iswan. Sejak tahun 67 kan kontraknya, baru dieksploitasi itu tahun 72, ya kan? Namun ya, kekayaan sumber daya mineral kita yang ada di Papua ternyata belum bisa memberikan kesejahteraan khususnya kepada masyarakat Papua. Ya, kita tahu masyarakat Papua ini kan masyarakat yang kebanyakan masih hidup di hutan-hutan, masih primitif gitu kan. Nah, seharusnya kekayaan sumber daya mineral kita yang ada di Papua itu sudah menjadi modal kita untuk membangun masyarakat Papua, untuk membangun infrastruktur di Papua. Nah, namun itu tidak terjadi selama masa operasi dari PT Freeport itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Nah, kita ke timur lagi, kita ke Sumatera. Sorry, maaf, kita ke lebih barat, kita ke Sulawesi. Nah, Sulawesi itu, Bang Iswan, itu kaya dengan ladang-ladang nikel, ya kan? Sebut saja umpamanya Sulawesi Tengah, ya kan, ladang nikel banyak di situ. Kemudian Sulawesi Tenggara, banyak juga ladang nikel di situ. Kemudian Sulawesi Selatan, banyak juga ladang nikel di situ. Kita naik ke atas lagi, di Maluku Utara juga banyak ladang nikel, Pak Iswan, yang sekarang ini sedang dieksploitasi, ya kan? Nah, itu di Sulawesi. Kita ke Kalimantan. Kalimantan ini kaya dengan batu bara, Bang Iswan. Juga kaya dengan bauksit, Bang Iswan. Nah, kalau Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu dia banyak batu bara. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah batu bara. Kalau Kalimantan Barat itu ladang bauksit, Bang Iswan. Gitu loh. Kalimantan Tengah juga ada bauksitnya gitu. Nah, petanya sebaran seperti itu. Begitu juga Sumatera yang kita punya batu bara melimpah di sana, ya. Ada juga Mitra, Sumatera Selatan, Muara Enim segala macam, beroperasi PTBA di situ, ya. Kalau ke atas lagi di Sumatera Utara maupun di Aceh juga kita punya kekayaan sumber daya mineral yang juga sangat membanggakan kita. Namun, Bang Iswan, kita lihat umpamanya daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu, kita lihat satu aspek umpamanya, aspek indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusianya masih buruk, tertinggal. Nah, yang menjadi indikator indeks pembangunan manusia ini kan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, ya kan? Ya, pendidikannya masih rendah, terbelakang. Kemudian kesehatannya, kita tidak punya fasilitas kesehatan yang baik di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya mineral batu bara itu. Juga daya beli masyarakat kita masih rendah di situ. Nah, sebetulnya kalau kita ingin bedah tambang, Bang Iswan, sebetulnya sederhana saja sebetulnya, ya. Kalau kita lihat tambang ini kan, manfaat yang bisa kita dapat dari tambang ini kan sebetulnya kalau kita bagi hanya dua, Bang Iswan. Manfaat langsung, manfaat tidak langsung. Nah, ya kan? Kalau manfaat langsung itu adalah pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Ya kan? Sudah diatur oleh undang-undang dan sejumlah regulasi. Ya kan? Berapa pembagian pusat, berapa pembagian daerah, gitu kan? Nah, jadi untuk pendapatan yang sifatnya langsung ini, si kepala daerah, Bang Iswan, mohon maaf ya, dia tidur saja pendapatan itu pasti masuk karena sudah diatur oleh regulasi, bukan? Iya. Nah, ya kan? Nah, yang menarik adalah pendapatan tidak langsung, ya kan? Harus berkeringat, Bang Iswan. Misalnya apa? Ya, pendapatan tidak langsung itu adalah multiplier effect. Iya kan? Selama masa operasi dari pertambangan, betul kan? Nah, ini ada fenomena menarik, Bang Iswan. Daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, yang kaya dengan sumber daya mineral dan batu bara itu, kalau kita lihat kinerja ekonominya, yang biasa diukur oleh Badan Pusat Statistik, Bang Iwan, itu sangat bagus, Bang Iwan. Ya kan? Kontribusi tambang banyak, besar, ya kan? Tercermin dalam produk domestik regional bruto dari kabupaten setempat atau provinsi setempat, ya kan? Tetapi kalau kita bedah, Bang Iswan, ternyata
penciptaan produk domestik regional bruto atau kue ekonomi di kabupaten maupun di provinsi itu ternyata disumbang oleh tambang, satu sektor pertambangan yang sangat besar. Ya. Persentasenya berapa itu? Mimika, persentasenya 97%. Oh. Iya kan? Kalau kita masuk lagi ke Sulawesi Selatan dengan keberadaan dari PT Vale di sana atau perusahaan lama itu bernama PT Inco, itu kontribusinya 80% di produk domestik regional brutonya. Begitu juga di Kalimantan Timur dengan Kutai Timurnya ada Kaltim Primakul dan segala macam di situ, itu kontribusinya sangat besar. Satu sektor menyumbang, mendominasi produk domestik regional bruto. Padahal kita tahu kan yang namanya produk domestik regional bruto itu dulu 9 sektor, sekarang sudah dipecah menjadi 17 sektor, Pak Iswan. Itu satu sektor aja udah segitu. Satu sektor aja sudah berkontribusi begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kan, loh, produk domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi di kabupaten maupun provinsi itu, mengapa tidak membuat rakyat menjadi sejahtera? Nah, itu persoalannya. Berarti siapa yang menikmatinya? Nah, siapa yang menikmati? Nah, siapa? Lalu, Pak Iswan, siapa yang menikmati? Nah, ini menarik, Pak Iswan. Mengapa itu bisa terjadi penggelembungan ekonomi yang besar, ya kan? Nah, kalau Badan Pusat Statistik hanya mencatatkan, Pak Iswan, tidak menguraikan dari mana asal barang kan? Penciptaan barang dan jasa yang besar itu kan tidak diceritakan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ternyata penciptaan barang dan jasa yang besar itu ternyata bukan dari lokal konten, bukan dari sumber daya yang ada di setempat. Contoh tenaga kerja, ya kan? Tenaga kerja dari mana? Oh, banyak dari luar. Karena tambang ini adalah high skill, ya kan, high tech, nggak sembarangan orang bisa kerja di tambang. Dia harus punya skill, dia harus punya pendidikan yang memadai sehingga dia baru bisa masuk ke tambang. Ya. Nah, dari segi tenaga kerja, ya kan, kita sudah daerah pasti nggak siap tuh, sehingga banyak datang dari luar daerah, ya kan. Nah, ketika orang-orang itu yang berasal dari luar daerah itu menerima upah dan gaji, Pak Iswan, kan upah dan gajinya kan tidak dibelanjakan di daerah setempat, tapi dikirim ke anak istrinya di Jawa, iya kan? Karena ditinggalnya tetap di kampung, ya, keluarga tetap tinggal di kampung, istri tetap tinggal di kampung kan, jadi upah dan gaji dikirim ke mana istri tinggal, kemana anak tinggal kan, jadi ya kan? Daya belinya, spendingnya tidak di situ. Tidak di situ, tidak tercipta multiplier efek di situ. Bayangkan tuh, ya kan? Saya umpamanya ke beberapa tambang itu, saya lihat, saya masuk ke beberapa tambang, orang lokal bilang, Pak, kami hanya kebagian dari satpam saja atau pendorong troli, kan kasihan. Nah, ini karena SDM tidak dipersiapkan dengan baik ketika tambang itu mulai beroperasi di daerah setempat. Gitu. Dan fenomena ini, Bang Iswan, satu aspek saja, aspek tenaga kerja saja, itu sudah bisa kita pastikan sebagian besar tidak berasal dari masyarakat setempat, gitu kan. Oke. Nah, kemudian apalagi yang menjadi persoalan? Yang menjadi masalah, umpamanya sekarang kebutuhan logistik, Pak Iswan. Kebutuhan logistik masa operasi dari tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan. Dari mana itu berasal? Dari mulai beras, ya kan? Kemudian telur, daging, buah-buahan, ya kan, apalagi sayur mayur itu tidak berasal dari lokal konten juga, dari luar, bahkan dari luar negeri, gitu loh, ya kan. Jadi mungkin karena nggak ada, iya kan, bukan tidak ada produksi, tapi seharusnya di-create, ya kan, diciptakan pertanian yang dibutuhkan oleh pertambangan, ya kan. Kan daerah-daerah yang punya potensi pertanian yang luar biasa, potensi perikanan yang luar biasa, peternakan yang luar biasa, seharusnya itu diciptakan, ya, diciptakan di daerah setempat, gitu loh. Nah, itulah perlu kreativitas, inovasi dari kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan korporasi. Sebentar, kalau menyediakan barang-barang pangan kebutuhan itu, kan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan tambangnya. Jadi harus disiapkan oleh stakeholder yang lain di luar perusahaan itu. Kan dia perusahaan tambang, bukan perusahaan pertanian perkebunan. Betul, tapi kan perusahaan tambang yang memberikan pekerjaan, ya kan, kepada kontraktor yang mengurus mengenai logistik kan.
Seperti di Freeport kan Pangansari kan gitu kan. Nah kan yang memberi pekerjaan, memberi kontrak, berkontrak itu adalah kepada perusahaan dong. Gitu kan. Betul kan? Ya, kalau diberikannya ke perusahaan setempat maksudnya. Seharusnya perusahaan setempat, atau kita bisa berdayakan pengusaha lokal, kita bisa berdayakan UMKM di daerah setempat gitu loh, ya kan? Sehingga penciptaan multiplier effect betul-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Kan dahsyat itu dari tenaga kerja, ya kan? Sebelum memasuki masa produksi, ya kan? Masa eksplorasi sudah ditemukan berapa cadangan dari sumber daya mineral yang ada. Nah, sekarang kita persiapkan. Lama eksplorasi ini kan 7 tahun, Bang Iswan. Kita persiapkan tenaga kerjanya, kita siapkan sekolah advokasi, politeknik, perguruan tinggi, yang nanti mereka-mereka ini diserap di pertambangan gitu loh, sehingga tenaga kerja itu tidak masif datang dari luar. Nah begitu juga untuk kebutuhan logistik, selama 20 tahun, 25 tahun itu siapkanlah dengan baik dari lokal konten yang ada. Ya pertanian bisa berkembang, perikanan bisa berkembang, peternakan bisa berkembang, kan begitu. Nah sehingga ketika ini siap semua, apa menjadi kebutuhan itu, nah disuplai dari lokal konten, gitu kan, dari daerah setempat, sehingga ekonomi setempat juga bergerak gitu kan. Nah kalau selama ini kan tidak begitu, Bang Iswan. Itu baru kita bicara 2 item. Nah kalau kita bicara 2 item item logistik aja, itu ada 29 item, Bang Iswan. Dari telur, susu, segala macam buah-buahan, banyak gitu loh yang bisa yang dipakai oleh perusahaan tambang, yang terserap di perusahaan tambang. Belum kita bicara kebutuhan telekomunikasi, belum kita bicara kebutuhan transportasi tambang, belum kita bicara alat tulis kantor segala macam. Itu dari mana? Dari luar. Luar juga. Didatangkan dalam datangkan dari luar semua. Dari pertanian aja kita nggak sanggup menopang jalannya operasi, apalagi dari telekomunikasi, transportasi, alat berat. Ya hampir masif seluruhnya dari luar, Bang Iswan. Ya kan? Dari luar daerah. Jadi muncul fenomena lain yang disebut dengan kebocoran regional, Bang Iswan, untuk daerah tersebut. Ya kan? Bocor keluar. Itulah yang disebut dengan regional leakages, ya kan? Kebocoran regional bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya mineral dan batu bara, tapi tidak tercipta multiplier effect atau penciptaan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat setempat gitu loh. Itu adalah pendapatan atau manfaat tidak langsung yang saya bilang harus berkeringat. Ya kan? Ya kan harus berkeringat. Nah, padahal Bang Iswan, Undang-Undang Minerba ini kan sudah mengatur semua. Ya. Apa yang diatur? Undang-Undang Minerba itu bilang bahwa harus masyarakat setempat itu memanfaatkan tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Amanat undang-undang, Bang. Ada persentasenya itu enggak? Iya, kalau sebanyak-banyaknya mungkin kita definisikan di atas 50 lah. Definisi kita kan. Kalau di atas 50% aja sudah bagus gitu loh. Iya. Ya kan dari sisi tenaga kerja, belum yang lain-lain kan. Nah, amanat Undang-Undang Minerba apalagi? Ya kan, memanfaatkan tenaga kerja setempat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan pengusaha lokal. Ya kan? Itu tidak terjadi juga. Kemudian mengutamakan barang dan jasa dalam negeri. Itu juga belum optimal ya, masih banyak bahkan dari luar negeri masih banyak ya. Kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, konsultan lokal. Itu amanat undang-undang, Bang. Jadi gitu undang-undangnya itu sudah ada. Sudah mengatur semua, Bang. Cuman urusan berkeringat ini bangsa kita ini kurang gitu loh untuk membuat desain yang baik sehingga tambang ini tidak hanya mendapatkan manfaat yang langsung saya bilang tadi. Ya kan, yang bentuk pajak dan PMBP, jangan bangga dengan itu gitu kan. Kenapa kan pemerintah itu punya kekuatan dalam tanda petik itu memaksa ya untuk menjalankan perintah undang-undang. Betul. Kenapa para pengusaha tambang atau perusahaan tambang itu nggak dipaksa untuk itu? Betul, Bang Iswan. Inilah pentingnya berkolaborasi. Amanat undang-undang itu kan bukan hanya buat pengusaha, tapi buat semua kan, buat pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu termasuk pemerintah. Yang disebut dengan pemangku kepentingan sekarang ini, menurut pendekatan pembangunan yang paling advance itu adalah pendekatan pentahelik, Bang Iswan. Ya kan? Pentahelik itu kan penta 5, ya kan? Penta 5 gitu loh. Helik spiral. Ya kan?
Siapa aja unsurnya? Unsurnya itu A, B, C, G, M. A-nya akademisi, B-nya bisnis, C-nya community, ya kan? G-nya government, M-nya media. Gitu loh. Nah, kalau umpamanya lima unsur pentahelik ini dia berkolaborasi untuk bagaimana agar pertambangan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di kabupaten dan provinsi, saya kira ya tidak akan terjadi yang namanya kutukan sumber daya alam yang saya sebutkan di awal tadi, Bang Iswan. Gitu. Tapi yang itu barang susah tuh menjahit 5 helix tadi. Iya. Ini barang susah loh. Kalau nggak mau 5 helix, paling nggak triple helix dulu lah. Triple helix itu adalah pengusaha, ya kan, pemerintah, pusat maupun daerah, dan perguruan tinggi. Akademisi atau dunia bisnis, ya kan? Korporasi sudah mewakili bisnis tadi ya. Korporasi, pemerintah, pusat daerah, dan perguruan tinggi atau akademisi. C itu tadi apa? Community. Community masyarakat. Iya, community. Kalau Bang Iswan kan kuatnya kan di media kan, harus dilibatkan juga. Kita korporasi juga. Oh. Jadi kita ini udah kemana-mana semua udah pernah. Jadi 5 itu ada di badan kita tuh. Oh, cocok. Kita rakyat, kita ya pernah mengecap pendidikan tinggi, ya kan? Pernah jadi wartawan, pernah jadi aktivis LSM dan masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Iya, terus sekarang nih punya media sendiri. Sapu bersih semua. Iya. Jadi, semua unsur itu sudah dilalui semua gitu ya. Jadi kalau ada orang yang rada-rada males gitu ya nggak bisa nipu kita ya. Tapi balik lagi ke yang tadi. Siap. Jadi undang-undangnya itu sudah ada. Sudah mengatur. Pentaheliknya sudah ada. Yang nggak kejadian ya puluhan tahun begini terus. Nggak dikerjakan gitu kan. Amanat undang-undang itu tidak dikerjakan dengan baik gitu loh. Orang sibuk hanya bicara soal manfaat langsung dari tambang yang sesungguhnya sudah diatur oleh regulasi. Tadi kan saya udah bilang, kepala daerah, bupati, wali kota itu udah tidur aja dapat yang namanya pembagian royalti. Datang. Nah, yang jadi persoalan lagi Bang Iwan, ya dari segi manfaat langsung itu. Oke, sekarang kan sudah dapat jatah nih, ya kan, dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam yang diatur oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Ini di luar dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Di luar. Di luar ya. Di luar. Okay. Itu ada khusus tuh ya. Khusus lagi. Anggarannya itu. Mata anggarannya khusus, sumber daya alam tuh ngatur sendiri yang namanya DBH, dana bagi hasil, Bang Iswan. Oke. Kalimantan Timur itu pernah mendapatkan dana bagi hasil dari sumber daya alam seluruhan ya. Bukan hanya tambang, 32 triliun, Bang. 32 triliun dalam setahun, Bang. Dari migas, dari batu bara, dari kelautan dan macam-macam itu. Tapi yang berkontribusi paling besar ini adalah pertambangan, 60% dia, Bang. Terus jadi apa itu? Kita tidak tahu. Nah, itu jadi persoalan, Bang. Untuk jadi apa? Nah, kebanyakan kepala-kepala daerah kita itu, Bang Iswan ya, sudah mendapatkan uang yang begitu banyak dari tambang, manfaat langsung itu, justru dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif. Misalnya beli mobil baru yang mahal, ya kan? Ya kan medannya kan berat di sana. Oke lah. Harus mobilnya harus agak mahalan dikit ya kan? Oke lah, nggak usah mobil. Karena rumah dinasnya harus bagus. Kan nggak bisa dong gitu kan? Kantornya harus elit, iya kan? Kemudian biaya komunikasi, biaya baju dinas DPR. Harus ada rumah dinas ketua DPR yang megah segala macam. Oh, itu habisnya di situ ya? Kemungkinan seperti itu ya, karena saya bilang tadi itu dana bagi hasil itu dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif, memperbanyak perjalanan dinas yang nggak jelas kan gitu kan? Yang seharusnya kalau diatur umpamanya undang-undang mengatur, ini nggak diatur oleh undang-undang, Bang. Kalau itu dibelanjakan sesuai dengan perintah Undang-Undang 32 yang mengatur tentang permintaan daerah, ya kan, ada 16 urusan wajib yang menjadi tanggung jawab daerah. Pendidikan, kesehatan, banyak lah itu. Ya kan, ada 16 kan. Kemudian ada urusan pilihan juga. Nah, maksud saya itu kalau dana bagi hasil dari pertambangan itu dialokasikan untuk belanja publik, ya kan? Belanja publik itu apa? Transportasi umpamanya, diperbaiki infrastruktur transportasi, ya kan? Kemudian infrastruktur pertanian, ya, pertanian, kesehatan, ya kan? Misalkan membangun irigasi teknis. Ya. Membangun irigasi teknis, betul tadi Bang Iswan, membangun irigasi teknis itu kan melampaui umur tambang, Bang Iswan.
Umur tambang ini kan hanya 20-30 tahun. Tapi kalau membangun irigasi teknis, mau bendungan yang kokoh bisa 100 tahun. Iya. Tambangnya selesai, pertaniannya jalan. Nah, ya kan? Kenapa nggak pikir begitu ya? Kenapa nggak berpikir gitu lah? Heran. Itu jadi persoalan kita, Bang Iswan, gitu loh. Hmm. Nah, ini kan menyangkut juga pengawasan dari DPR RI, DPR Pusat, DPR Provinsi yang harus mengawal si pemerintah sebagai eksekutor itu harus berjalan di rel yang benar. Nah, inilah bahasa saya yang saya sebut dengan transformasi pertambangan, Bang Iswan. Apa itu transformasi pertambangan? Nah, kita tahu kan bahwa pertambangan ini, Bang Iswan, adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Ya kan? Ya kan? Sifatnya tidak terbarukan. Ada lagi sumber daya yang terbarukan, bukan? Ya. Nah, kalau sumber daya terbarukan itu seperti ayam, seperti ikan, dia bisa beranak pinak, Bang Iswan. Artinya punya kemampuan melakukan regenerasi secara biologis. Betul kan? Ya kan, padi kita tanam, nanti muncul lagi, kita tanam padi lagi, kan gitu kan. Ayam, kita pelihara, keluar anak ayam, bertelur si Arami, keluar anak ayam, berkembang biak, bertelur lagi. Tapi kalau tambang enggak, dia tidak terbarukan. Kalau sekali kita eksploitasi, ya kan, sekali kita eksploitasi yang habis umur ya tambangnya itu, betul, yang umurnya hanya 20-30 tahun, dia nggak bisa beranak pinak, nggak bisa berkembang biak yang namanya tambang itu. Makanya eksploitasi di sektor pertambangan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, tidak hanya memperhatikan manfaat bagi generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Gitu loh, Bang Iswan. Ya kan? Nah, kalau manfaat langsung, kemudian manfaat tidak langsung itu tidak diciptakan, tidak di-create, maka ya kan, si tambang ini yang umurnya main lifetime-nya itu hanya 20-30 tahun, ya kan? Ya kan, ketika habis muncul lagi fenomena baru yang disebut dengan kabupaten hantu. Oh, jadi kota hantu. Jadi kota hantu, jadi ghost town. Begitu Ya. Aktivitas operasi pertambangannya habis, ya sudah selesai. Aktivitas pertamanya habis, kemudian tenaga kerjanya pada pulang semua, ekonominya tidak berputar, lesu, menjadi kota mati. Muncullah istilah ghost town, kota hantu. Nah, maksud dari ditransformasi itu apa? Betul. Dunia pertambangan. Nah, inilah yang paling menarik ini kan. Nah, yang ditransformasikan oleh dunia pertambangan itu secara definisi adalah transformasi dari sumber daya yang tidak terbarukan, yakni pertambangan, ke sumber daya terbarukan, Bang Iswan. Jadi ketika kita punya uang banyak, ya kan, ini kan persis seperti cerita Nabi Yusuf, Bang Iswan, ya kan? Nabi Yusuf itu waktu dia menakwilkan mimpi dari raja, dia katakan bahwa negeri Mesir akan menghadapi masa subur selama 7 tahun dan masa paceklik 7 tahun kan? Sapi gemuk memakan sapi kurus kan? Kan gitu, mimpi raja nih, yang diuraikan oleh Nabi Yusuf nih. Nah, ya kan? Lalu Nabi Yusuf kan membangun irigasi, membuka lahan-lahan pertanian, membuat tempat penyimpanan pangan dan sebagainya. Nah, seharusnya di pertambangan juga seperti itu. Seperti itu, ya kan, menerjemahkan mimpinya si Nabi Yusuf itu. Cuman sekarang ini kan kepala-kepala daerah ini kan sedikit kurang sekali yang punya inovasi gitu loh. Sebetulnya dari cerita Nabi Yusuf kita bisa membawa ke sektor pertambangan. Nah, tambang yang usianya hanya 20-30 tahun, kita dapat manfaat langsung dari situ, manfaat tidak langsung dari situ. Ketika kita masih makmur nih, Bang Iswan ya, kita persiapkan bendungan, kita persiapkan irigasi yang baik untuk mempersiapkan tambang habis. Kita persiapkan transportasi yang bagus di daerah tersebut sampai ke pelosok-pelosok. Infrastruktur transportasi. Kemudian kita siapkan energinya, Bang Iswan. Pembangkit listriknya kita siapkan, transmisi distribusi kita siapkan. Ya kan, semuanya gitu kan. Dan pakai tenaga matahari gitu. Matahari, angin. Dan yang lebih penting, Bang Iswan, umpamanya 20-30 tahun pertambangan itu beroperasi, berapa dokter yang bisa diciptakan dari daerah penghasil tambang itu, gitu kan? Berarti berapa profesor, berapa doktor, gitu loh. Berarti perbaikan SDM. Perbaikan SDM, karena SDM yang unggul inilah yang akan memikirkan keberlanjutan pembangunan pasca tambang. Kan banyak daerah-daerah yang dia maju tanpa sumber daya alam, Bang Iswan. Seperti Singapura umpamanya, seperti Korea, seperti Jepang. Dia maju karena
punya keunggulan sumber daya manusia. Gitu kan? Bukannya ada tuh perusahaan-perusahaan tuh menyediakan beasiswa untuk masyarakat setempat gitu kan, CSR ya kan, betul. Ada kan? Ada. Tapi masih kurang. Banyak. Dan kita kan nggak bisa ukur. Kan sekarang kan nggak bisa diklaim oleh satu perusahaan pun bahwa saya sudah menciptakan sekian banyak dokter yang saya sekolahkan dari hasil tambang ini. Kan tidak ada. Atau pemerintah daerah bilang, oh kami sudah menyolokkan 1.000 dokter, menciptakan 1.000 dokter dari hasil pertambangan ini. Saya belum ada cerita di Indonesia itu untuk belum ada ya? Enggak ada. Nanti kita cari di Tapi Google. mungkin ada aja, mungkin ada 1-2 ya. Nanti kita cari di Google. Penasaran juga saya. Inilah yang disebut dengan transformasi pertambangan ke sumber daya alam terbarukan dan sektor-sektor strategis, Bang Iswan, terutama SDM gitu loh. Nah, tadi Bang Iswan ngomong soal program pemberdayaan masyarakat. Nah, program pemberdayaan masyarakat ini jangan diarahkan untuk membuat tamanisasi, papanisasi. Itu nggak punya efek nggak produktif. Ya tapi itu boleh. Boleh, ya kan? Supaya ada masyarakat punya ruang ketiga. Betul. Ya kan? Boleh. Tapi membangun yang lebih produktif jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena untuk menggantikan tadi itu. Betul. Jadi, program pemberdayaan masyarakat itu ya kan harus melampaui umur tambang, Bang. Kan saya tadi sebutkan tadi. Kalau dia bangun irigasi si perusahaan dengan program pemberdayaan masyarakatnya, membangun bendungan, itu usia bendungan itu bisa 100 tahun, tambangnya hanya 20 tahun. Tapi bisa dinikmati oleh masyarakat kan? Membangun jalan transportasi umpamanya kan? Ya kan? Membangun transportasi itu bisa dinikmati sampai melampaui umur tambang gitu loh. Nah, ini menarik Bang Iswan. Membangun energi umpamanya kan? Membangun pembangkit listrik, transmisi, distribusi kan? Nah, ketika itu dilakukan pada masa operasi tambang, apalagi si daerah tersebut punya daya tarik wisata umpamanya, kan menjadi cantik Bang Iswan. Jadi tambang bisa dikaitkan dengan pariwisata gitu loh. Ya kan, masyarakat bisa berwisata. Syaratnya wisata ini kan, untuk membangun pariwisata ini paling tidak kan harus ada transportasi, harus ada energi. Ya kan nggak bisa orang datang ke suatu daerah gelap-gelapan, nggak bisa bangun hotel, ke tempat itu nggak ada, aksesnya nggak ada, listrik malam nggak ada, kan nggak mungkin Bang Iswan. Tapi kalau listriknya disiapkan, orang akan bangun restoran, orang akan bangun hotel kan, orang akan bangun kafe, tempat ngobrol, tempat bertukar pikiran gitu kan. Nah, transportasinya baik, nah mereka pasti akan datang gitu, dipromosikan oleh pemerintah daerahnya. Jangan telat berpikir gitu loh. Jangan telat berpikir, baru berpikir pada saat nggak punya apa-apa. Itu salah besar itu. Setelah hilang semua. Setelah hilang semua baru berpikir ternyata kita harus kembangkan. Kita punya kekayaan alam pariwisata yang dahsyat, tapi kita tidak berdayakan ketika kita punya uang banyak dari hasil pertambangan. Bang Lukman pernah nggak ketemu kepala daerah atau ya bagian dari pemerintah, entah itu pusat maupun daerah, itu yang punya vision mengatakan bahwa barang tambang ini ada lifetime-nya, maka kita dan anak cucu kita harus mempersiapkan diri untuk mentransformasi pertambangan ini. Benar Bang. Ada itu yang punya visi kuat itu. Ada. Saya sudah, ketika saya diundang oleh Dirjen Minerba umpamanya, saya nyampaikan visi yang tadi itu. Saya ceritakan semua kan. Ya harus ngapain aja selama tambang dan apa yang harus dikerjakan gitu loh. Pentingnya transformasi dari pertambangan ke sumber daya alam yang terbarukan maupun sektor-sektor strategis lainnya sudah saya sampaikan. Tapi untuk merubah mindset saya kira kita perlu waktu lah gitu ya. Saya nulis disertasi itu udah 10 tahun Bang Iswan soal ini. Tapi selama 10 tahun itu ternyata kalau kita nggak punya kekuasaan, kita nggak bisa berubah apa-apa Bang Iswan. Kita harus ngomong, kita ceramah kan belum tentu mereka melaksanakan Bang Iswan. Saya ngisi pelatihan umpamanya dihadiri oleh inspektur-inspektur tambang seluruh Indonesia kan. Yang saya sampaikan tadi saya ceritakan semua Bang Iswan. Ya, saya ceritakan semua gitu loh. Tapi daya eksekusinya terbatas gitu kan. Ya kan, apalagi ya kalau hanya inspektur tambang barangkali mereka nggak punya kekuatan untuk kekuatan dorong untuk membuat suatu kebijakan yang konsisten gitu sampai seluruh agenda itu bisa dilaksanakan gitu Bang Iswan. Oke. Tapi saya nggak frustasi Bang Iswan, saya terus berjuang.
Karena nggak mau saya Bang Iswan, saya nggak mau Indonesia ini menjadi Afrika gitu loh. Jadi menjadi Risk Course tadi, menjadi Ghost Town tadi, Ghost Regency, ya kan? Ghost Province. Ya. Oke. Gitu Sekarang saran terakhir dari Bang Lukman melihat fenomena ini. Jadi ya kan sarannya tentu ke banyak pihak ya. Betul. Jadi sarannya itu seperti apa? Misalkan pada pemerintah itu seperti apa? Pada para pengusaha tambang ini bohir-bohir yang punya izin usaha pertambangan ya kan? Betul, itu apa? Betul. Ya, nah, kan? betul. Jadi saya berharap pemangku kepentingan ini bisa berkumpul, ya kan? Kemudian membicarakan tentang bagaimana masa depan daerah pasca tambang, gitu kan? Itu yang paling penting. Itu tema besarnya itulah gitu. Bagaimana kita menyelamatkan daerah ini pasca tambang, terutama di daerah-daerah yang sangat masif jumlah pertambangannya, Bang Iswan. Kalimantan Timur umpamanya itu udah 1000 lebih perusahaan tambang batu bara kan, ya kan? Kalau umpamanya kita konsolidasi dana pemberdayaan masyarakat saja per tahun, kemudian kita melaksanakan agenda transformasi itu udah dahsyat Bang Iswan. Ya kan? Jadi udah isunya dahsyat. itu berarti ada dua. Satu, memanfaatkan secara tepat manfaat dari operasi pertambangan itu. Betul. Itu satu sisi. Betul. Jadi harus efektif dan efisien lah. Betul. Penggunaannya tuh harus tepat. Harus tepat. Terus, seperti yang Bang Lukman tadi bilang itu kan harus ke sektor yang produktif. Harus sektor yang kan? produktif, bukan konsumtif, gitu kan. Isu yang kedua adalah transformasi tadi itu. Transformasi. Sekarang isu ke depan tambang ini adalah transformasi. Jangan sampai nanti ya kita tiba-tiba kaget batu bara kita habis, daerah kita tetap miskin, ya kan? Ladang-ladang nikel kita tiba-tiba habis, daerah tidak berkembang. Kalau saya datang ke daerah seperti Sulawesi Tenggara umpamanya, kan kasihan Bang kita lihat bandar udaranya seperti itu kan. Seperti bandar udara yang kelas 2 lah yang ada di kabupaten kan. Ya kan kita datang umpamanya ke Palu yang kayak ladang nikel juga begitu Bang. Bandingkan dengan Kuala Namu, bandingkan dengan Juanda, nggak usah lah bandingkan dengan Soekarno-Hatta terlalu megah lah. Mestinya mereka juga punya gitu loh, bandar internasional yang gagah gitu loh Bang. Yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat dari luar negeri kan gitu kan. Kita punya ladang tambang, punya ladang nikel yang besar gitu kan. Punya transformasi yang transportasi yang hebat, punya perguruan tinggi sebagai pusat peradaban yang bisa kita banggakan kan. Seharusnya kan begitu Bang. Sebentar. Ya kan? Itu kan lebih banyak mungkin visinya itu kreativitas atau inovasi itu kan ada di kepala daerah ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten ya. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Berarti kan ada masalah visi dan misi dari para kepala daerah kali ya. Betul. Ya, jadi samping itu kan banyak juga proyek-proyek strategis nasional itu kan yang pegang kan pusat Bang. Ya, jadi perlu juga kesadaran dari pemerintah pusat di samping komunikasi yang intens dari pemerintah daerah, kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk berkomunikasi dengan dengan pemerintah pusat agar proyek strategis nasional itu diarahkan ke daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini Bang, karena mereka berkontribusi terhadap keuangan negara kan, ya kan harusnya balikin dong gitu loh. Nah bahkan saya pernah mengusulkan Bang Iswan dibagi hasil sumber daya alam yang namanya sekarang itu hubungan keuangan pusat dan daerah, itu 50% kasih aja kabupaten penghasil gitu loh. Selama 10 tahun umpamanya kan, ya kan, baru yang 50% itu dibagi ke provinsi, dibagi ke kabupaten kota setempat, dibagi ke pusat gitu loh. Sekarang kalau dana tambang ini Bang, itu royalti masih 32% untuk kabupaten penghasil, 32% untuk kabupaten yang ada dalam provinsi, ya kan? Kemudian provinsinya nggak dapat 20%. Oh 20%. Nah pusatnya 16% gitu Bang. Itu pembagiannya begitu. Kalau menurut saya nggak adil tuh. Loh 32 untuk kabupaten penghasil. Oh, ya kan? Terus 32 lagi untuk kabupaten yang ada dalam provinsi, di Sawer juga, di Sawer di tambang. Ya kan, untuk provinsi 20%, sisanya pusat 16%. Jadi sebenarnya pemerintah pusat tuh dapatnya itu nggak besar ya? Dia nggak besar, tapi kan akumulasi dari seluruh Iya maksudnya daerah. Kalau dilihat komposisi persentasenya, berarti uang itu sebenarnya dikelola, ya kan? Berarti kan
100 dikurang berapa? Pemerintah pusat 16. 16, ya. 16. Berarti 16 kan masalah. 84% itu dikelola oleh daerah tersebut loh. Oleh daerah ya, tapi juga ternyata karena apa tidak dibelanjakan ke sektor produktif tadi, ya akhirnya seperti nggak terasa gitu loh manfaat dari tambang itu, Bang. Kan gitu, gini, untuk pembangunan kita itu udah punya Bappenas, udah punya Bapeda Ya, di tingkat provinsi maupun di kabupaten. ya, Berarti ada organ atau institusi yang bisa memandu, ya kan, Ya. pembangunan di wilayah tersebut. betul. Lah kenapa itu nggak kejadian itu? Nah, itulah yang perlu kita luruskan pemahaman atau paradigma berpikir dari kawan-kawan kita di pusat, ya Bang. Bahwa kan begini konsep dasarnya, bahwa daerah yang kaya sumber daya alam, dia harus lahir, tumbuh, dan berkembang dengan sumber daya alam yang dia milikinya, kan gitu. Itu konsep dasar itu, Bang. Jadi wajar umpamanya sekarang ada daerah yang dia kaya dengan sumber daya alam, lalu dia infrastrukturnya bagus, rakyatnya makmur, kemudian semuanya nyaman. Kan wajar itu, Bang, konsep seperti itu kan. Nah, kalau umpamanya pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas, ya bisa memandu atau ada regulasi undang-undang yang tegas bahwa hasil dari tambang itu harus dilakukan transformasi ke sektor pendidikan dan sebagainya, itu ya kita akan lihat hasil yang baik, Bang, dari manfaat langsung dari pertambangan gitu loh. Ya padahal udah ada ya. Udah ada. Cuma dari sisi pengawasan ini, dari sisi pengawasan dan barangkali desain pembangunan juga, Bang, perlu juga diperhatikan. Mungkin harus lagi. dibuat, kalau di sektor pangan tuh ada namanya Satgas pangan, ya kan. Sini tuh harus ada juga Satgas pemanfaatan dan transformasi itu sektor pertambangan. Bisa juga begitu, tapi terlalu banyak juga itu buat satgas ini. Ketuanya Lukman Malendoang. Nah, tapi ada sekarang, Bang, yang membuat juga saya agak kurang sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan, Bang, ya. Bukan saya berpihak, Bang. Nah, jadi begini. Kenapa? Kan mestinya seneng loh. Iya, betul, Bang. Sekarang ini kan kita 2,5 tahun ini kita didera oleh pandemi yang dahsyat kan gitu kan. Dan sekarang pandemi ini kan belum pulih 100% kan. Nah, kawan-kawan di daerah itu, perusahaan-perusahaan itu kan relatif berhenti dia aktivitasnya selama lebih dari 2,5 tahun. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, perizinan di sektor tambang ini, Bang, Masya Allah, Bang, rumitnya setengah mati, Bang. Masa sih? Bang. Orang presiden sama menteri itu berjanji untuk mempermudah, mempercepat, ya kan? Mempercepat, gitu kan? Baliho besar, dilarang memberikan pungli, ya kan? Dilarang memungut. Ya, tapi di lapangan nggak terjadi. Sekarang pamannya orang ngurus AMDAL itu bisa berbulan-bulan, Bang, untuk persetujuannya aja, Bang, ya kan? Harus persetujuan dari KLHK, harus setelah selesai dari tim AMDAL-nya harus ada namanya SKL, surat keterangan lingkungan yang dikeluarkan oleh menteri segala macam. Apalagi sekarang kan tarik pusat semua. Kemudahan perizinan tambang masih itu jauh, masih hanya rumit. ada di dalam berita aja. Hanya ada dalam berita. Orang mengurus IPPKH, ya, izin pinjam pakai kawasan hutan, itu bisa bertahun-tahun, Bang. Bisa ya, kalau hutan wajar kan harus dilindungi. Tapi kan dipakai buat tambang. kalau digampang-gampangkan habis juga hutan kita, ya kan. Nyusun FS, nyusun AMDAL, ada jaminan reklamasi pasca tambang. Waduh, jadi orang yang mau berbisnis sektor tambang itu orang sakti itu, Bang. Jadi cost operasionalnya itu udah keluar duluan banyak ya. Keluar duluan banyak. Nah, ini, Bang, balik lagi tadi. Nah, sektor pertambangan dari kemudahan berusahanya belum firm gitu kan. Belum mudah, meskipun sekarang sudah berbasis yang namanya OSS, ya kan. Di tengah situasi begini lalu dicabut kan gitu kan. Ini kebijakan yang nggak tepat, Bang. Orang sudah mengeluarkan uang banyak ya untuk eksplorasi, untuk nyusun feasibility study, nyusun AMDAL, bayar ini, bayar itu. Semua berurusan ke Jakarta sekarang loh, Bang. Urusan-urusan tambang ini kan. Tiba-tiba mereka sudah masuk tahap evaluasi, tiba-tiba cabut. Ada yang sudah dapat rencana kerja anggaran biaya disetujui, cabut juga gitu loh. Soalnya gini, di tengah pandemi, Bang. Saya coba menangkap perspektif pemerintah itu
sudah dikasih lama izin usaha pertambangan tuh nggak dikerjain. Nah, Ya kan, itu yang pertama. iya, iya. Yang kedua, malah diperjualbelikan. Nah, Malah ada istilah gini tuh, kalau dulu tuh waktu saya jadi wartawan, kalau ada 10 izin usaha pertambangan, ya kan, 10 izin usaha, ya. patut diduga tuh 12-nya tuh palsu. Nah, ini yang palsu-palsu dicabut, saya setuju, Bang. Atau yang tidak mengajukan sudah mendapatkan izin tapi tidak kunjung memulai usahanya, cabut aja. Tapi kalau orang kan sudah memulai, sudah buat ini itu, sudah mengerjakan ini gitu, tiba-tiba cabut nyawanya, Bang, kan kasihan. Iya. Setuju saya dicabut apabila umpamanya dia tidak ngapa-ngapain tuh, dibiarin aja tambang, cabut aja. Apalagi kemudian dicabut dikasih sama temennya. Kan bisa aja ya? Bisa saja. Itu namanya berburu di kebun binatang, Bang. Iya. Iya kan? Jangan sampai ada visi begitu pemerintah ya. Jangan sampai ada keinginan umpamanya sekarang cabut tambang kemudian nego, ya kan, nego untuk dapatkan saham kroninya, itu namanya penjahat, Bang. Itu artinya pemerintah tidak menjadi benevolent institution, institusi yang memberikan manfaat, tapi sudah menjadi predatory institution, Bang. Nggak boleh, Bang. Nggak gitu, boleh Bang. ya? Nggak, jangan dong. Ya, masa pejabat juga ikut berbisnis di tambang? Nggak boleh, sampai Bang. sekarang sih belum ada yang begitu. Dugaan orang begitu, cabut, Kan kemudian nanti kroninya kasih, kan belum ada pendapat terbukti kebahagiaan saham. secara hukum ada Betul. predator seperti itu kan. Predatory institution. Di hukum nggak ada. Di hukum nggak ada ya? Di belakang layar saya nggak tahu ya kan. Kan kita susah membuktikan. Benar. Oke, terakhir Siap. Bang Lukman. Siap. Ini kan menarik nih. Supaya kawan baik, Siap. anak muda semua belajar dari kesalahan atau ketidaksempurnaan selama operasi tambang yang membuat satu wilayah sumber dayanya banyak, sumber daya alamnya banyak, sumber daya mineralnya banyak, tapi rakyatnya miskin. Ya. Itu sudah sepatutnya kita tidak hanya menangis tapi sekaligus marah tuh. Marah, betul. Ya kan? Betul. Nah, saran Bang Lukman terhadap anak-anak muda, ya kan, dalam konteks dunia pertambangan itu apa? Ya. Sebagai penutup. Betul. Jadi saran saya adalah kita jangan meniru cara menambang Afrika yang gagal. Tapi kita benchmarknya itu ke negara yang sukses dong. Ya kan? Kita lihat bagaimana Norwegia umpamanya mengelola migasnya. Ya kan, di Laut Tengah. Hasil migas, Bang Iswan, ditransformasikan untuk membangun perikanan. Iya kan, sehingga hasil salmonnya di sana itu dahsyat, Bang Iswan. Iya. Gitu loh, itu salah satu bentuk transformasi. Oke. Iya kan? Kemudian yang kedua, Bang Iswan, kita tiru juga Norwegia. Norwegia itu sukses mengelola migasnya itu. Kan sama ini, migas dan tambang hampir sama kan, sumber daya tidak terbarukan kan. Itu menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kalau transparan dan akuntabel, partisipasi masyarakat akan besar gitu loh. Betul kan? Rasa ingin tahu masyarakat akan besar. Nah, kalau prinsip ini aja, 3 prinsip ini digunakan untuk mengelola pertambangan, saya kira tambangan kita akan maju. Ya kan? Umpamanya begini, perusahaan besar nih, ada perusahaan besar pertambangan nih ya, dia harus publikasikan di web dia berapa keuntungan yang dapat dari tambang, berapa yang dia berikan kepada negara. Lalu si pemerintah juga harus transparan juga dong. Uang tambang ini dipakai untuk apa aja gitu loh. Akuntabel. Nah, sekarang untuk Indonesia ini, Bang, kita untuk mendapatkan kontrak aja, si perusahaan-perusahaan ini, mereka nggak publikasikan di webnya, Bang. Tapi kalau di Norway, Bang, mereka wajib publikasikan. Kalau nggak, cabut kontraknya, selesai. Ya, cabut kontraknya. Ada lagi yang lain? Jadi kita harus mengelola pertambangan ini sesuai dengan maunya zaman, Bang. Maunya zaman ini kan transparan, ya kan? Harus kita berkolaborasi, ya kan? Kemudian kita harus terbuka gitu kan. Masyarakat harus, jangan kita bodoh-bodohi lagi gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian akan muncullah partisipasi yang besar masyarakat untuk bagaimana mentransformasikan pertambangan ini ke sumber daya yang terbarukan dan strategis yang saya sampaikan tadi itu, sehingga tidak terjadi yang namanya resource curse. Di Norway, Bang ya, yang saya bilang tadi itu, dia setiap tahun juara, Bang, dalam konteks indeks pembangunan manusia, Bang. Ya kan, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, daya beli masyarakatnya bagus gitu loh. Nah, sebenarnya kan sikap pasti kawan baik semua dan mungkin juga banyak pihak tuh sebenarnya
senafas dengan Betul. pikirannya Bang Lukman, Ya, dan sudah berusaha mengkritisi itu. betul. Tapi kadang-kadang ketika dikritisi kan dihadapi itu bukan dengan kearifan, Betul, kebijaksanaan, betul, menerima betul, masukan belum tentu, mereka, betul. melibatkan mereka, malah diintimidasi. Iya kan? Ya, itu cara-cara kuno, Bang. Iya. Jadi dulu tuh di North America tuh ada seorang gubernur, Ya, karena dia nggak sepakat dengan kebijakan pusat dalam pengelolaan pertambangan dan bagi hasil. ya. Dia menyerukan kepada seluruh masyarakatnya, termasuk di semua institusi pemerintah provinsi tersebut, itu menaikkan bendera setengah tiang Iya, iya, iya. sebagai bentuk protes. Iya, 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 iya. Akhirnya Ya dia dikriminalisasi. itu yang pertama. Ya. Enggak. Oh, Di ya, terus, sana terus. nggak ada kriminalisasi. Oh, gitu, terus. Nah itu kan, itu protesnya. Yang Ya. kedua, waktu itu ada misalkan katakanlah yang berkuasa itu partai A ya, Ya. pemerintah pusatnya. Ya, Di provinsi itu, ini si gubernur ini menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk tidak memilih partai yang memimpin di pemerintah pusat itu. berhasil. Berhasil, suaranya nol. Iya, ya, bagus, bagus, bagus. Iya kan? Ya, 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 ya. Jadi itu tindakan yang amat sangat damai, Mm-mm. sikap kritis yang disuarakan dengan cara baik di Ya. dalam iklim demokrasi. Nah, pemerintah pusatnya juga tidak menerjunkan aparat penegak hukum dengan mengintimidasi, nggak ada. Di mana tadi itu? Di Kanada. Kanada, oke, Kanada ya. Nah, jadi mereka terpaksa harus duduk dan mendengarkan aspirasinya, sehingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan, ya kan? Gitu. Ya, Kalau ya, kita ya, kan ya. Wadas itu termasuk sektor pertambangan bukan? Sama sektor pertambangan, itu yang terjadi di Wadas itu kan namanya kan zero sum game, ya kan, menang kalah, tidak win-win solution. Tapi yang Bang Iswan bilang tadi itu adalah win-win solution. Jadi kehadiran tambang ini jangan sampai membuat masyarakat menjadi mistrust each other, tidak percaya satu sama lain gitu loh. Bahkan dipecah belah kan, ya kan, kasihan, kita nggak hidup di era itu sekarang, kita sudah berubah. Bahkan sekarang ini kan perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ini kan mereka kan berasal dari negara maju. Sebetulnya mereka sudah mengalami itu semua gitu loh. Tapi kalau kita tidak ingatkan, nanti akan muncul lagi perilaku apa dalam tanda kutip barbarnya itu, ya kan, menggunakan aparat, mengkriminalisasi dan sebagainya. Gitu loh. Oke, Bang Lukman. Siap. Ini obrolannya daging semua. Kalau istilah di dunia YouTube tuh, kalau ada podcast yang menarik isinya itu, ini isinya daging semua, Daging semua ya. baik. Tapi kita nggak dikriminalisasi kan? Enggak lah. Masa ngobrol begini aja dikriminalisasi. Mestinya ini kan bentuk kecintaan kita. Iya, kecintaan kita. Jadi kalau betul. Bang Lukman tadi bersikap kritis dan sedikit lebih lugas, itu karena bentuk cinta kepada bangsa ini. Bangsa kita, betul. Masa orang mencintai Iya. dekriminalisasi ya mungkin. Ya, kita ingin lebih baik gitu kan. Iya, Ya, muncul doktor, profesor gitu kan, infrastruktur baik gitu kan. Sehingga apa yang disampaikan di awal tadi nggak terjadi, Bang Iswan, yang dikeluhkan oleh Puan dan Cak Nun tadi itu. Iya, jadi betul kan? Kita jangan sampai merasa penasaran terus kok dengan kebesaran bangsa ini. Betul. Sudah terjawab berarti tadi, Bang ya? Jawab yang dirasakan oleh Cak Nun dan Puan itu sudah terjawab kan? Terjawab semua, Pak. Tergantung bisa dieksekusi nggak tuh gagasannya. Bisa dikerjakan nggak gagasannya gitu. Either berkuasa atau bisa mempengaruhi kekuasaan. Itu bagusnya berkuasa, Bang. Kalau kita kan disarankan berkuasa. Iya. Masih sedikit yang berkuasa soalnya kita ini. Cuma ada yang milih. Oke, terima kasih kawan baik. Semua sebagai penutup, kalau ada istilah sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain, maka di dunia korporasi juga sebaik-baik perusahaan tambang dan minerba, maka yang paling baik adalah perusahaan yang memberikan manfaat untuk wilayah operasinya. Good. Ya kan? Karena harus meningkatkan legasi yang baik dong. Karena bukan berusaha di situ saja, nanti akan pindah ke negara lain. Tapi dia sudah meningkatkan legasi yang baik. Kalau nggak meningkatkan legasi yang baik, nanti nggak diterima di sana loh. Dan dapat pinjaman bank, nggak dapat lagi. Oke. Terima kasih. Demikian kawan baik. Terima kasih Bang Lukman Malanuang. Terima kasih, Bang. Semoga cepat menjadi eksekutor.
dan berkuasa. Amin, amin, amin. Biar gagasannya nggak diomongin doang. Iya betul. Bisa deh. Kita sedang mencari cara bagaimana berkuasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen obrolan penuh daging ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.